Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana lahu bayan ashkuru syukra majida malikudayan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang kedua ini saya melanjutkan literasi membaca buku tentang hikmah dalam kisah membentuk akhlak karimah yang insya Allah ini akan memberikan inspirasi dan teladan akhlak yang baik dari Rasulullah SAW terhadap kita umatnya. Marilah kita simak cerita kedua ini yang mudah-mudahan bisa memberikan kelapangan hati dan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Kisah kedua ini diberi judul Menanam Pohon di Surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Apapun harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Saba ayat 39. Mari kita simak kisah berikut. Ada salah satu pohon kurma yang mayangnya atau bunga yang akan menghasilkan buah menjulur ke rumah seorang keluarga yang sangat fakir. Pemilik kebun tersebut seorang muslim, tetapi ia bersifat bakhil atau pelit. Jika ia ingin mengambil buah kurma dari pohon tersebut, ia memetiknya dari rumah tetangga yang fakir itu, tetapi sama sekali ia tidak memberi sedikit pun kepadanya. Jika ada kurma yang jatuh dan diambil oleh anak-anak si fakir, ia segera mendatangi dan merampasnya. Bahkan kalau kurma itu telah ada di mulut anak-anak itu, ia akan memaksa untuk mengeluarkannya. Karena perilaku pemilik kebun yang seperti itu, si fakir mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW dan beliau berjanji akan menyelesaikannya. Suatu ketika beliau bertemu dengan pemilik kebun tersebut dan bersabda, "Berikanlah kepadaku pohon kurmamu yang mayangnya menjulur ke rumah tetanggamu yang fakir, dan sebagai gantinya bagimu adalah sebuah pohon kurma di surga." Karena sifatnya yang hubbud dunya, pemilik kebun itu berkata, "Hanya segitukah penawaran engkau?" "Benar," kata Rasulullah SAW. "Saya mempunyai banyak sekali pohon kurma, dan pohon yang engkau minta itu yang paling baik buahnya," katanya. Kemudian ia berlalu pergi. Rasulullah SAW hanya memandang kepergiannya dengan sedih tanpa berucap apa-apa. Tetapi ada sahabat lain yang mendengar pembicaraan tersebut dan ia sangat tertarik dengan penawaran Rasulullah SAW. Lelaki itu mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah penawaran kau itu berlaku juga bagiku jika pohon itu milikku?" Beliau bersabda, "Ya." Lelaki itu pamit kepada Rasulullah dan segera pergi menemui pemilik kebun tersebut. Setelah bertemu, ia segera menyampaikan maksudnya untuk membeli pohon kurma miliknya yang mayangnya menjulur ke rumah tetangganya yang fakir itu. Tetapi jiwanya yang materialistis dan oportunis membuat pemilik pohon kurma itu berkata, "Apakah engkau tahu
bahwa Rasulullah SAW telah menjanjikan sebuah pohon di surga sebagai ganti pohon kurmaku. Sesungguhnya aku telah mencatat tawarannya, tetapi pohonku itu buahnya sangat mengagumkan. Aku memiliki banyak sekali pohon kurma, tetapi tidak ada yang buahnya selebat itu. Lelaki dermawan itu memahami bahasa negosiasi yang disampaikannya. Ia berkata, "Apakah engkau mau menjualnya?" "Tidak, kecuali bila ada yang mau memenuhi keinginanku." Tetapi sebenarnya tidak ada yang sanggup memenuhinya, katanya. Sangat kentara jiwa oportunis dalam ucapan tersebut. "Berapa yang kau inginkan?" "Aku inginkan 40 pohon kurma sebagai gantinya." Lelaki dermawan itu terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh lawan bicaranya. Tetapi tawaran Rasulullah tersebut tampaknya lebih menggiurkan bagi dirinya. Karena itu ia berkata, "Sungguh permintaanmu itu tidak masuk akal. Tetapi baiklah, aku akan memenuhi pertukaran tersebut. Dan aku minta beberapa orang saksi jika engkau benar-benar ingin menukarnya." Pemilik kebun kurma itu tampak sangat gembira dan mengiyakan. Si dermawan memanggil beberapa orang temannya untuk menjadi saksi tukar-menukar tersebut. Setelah itu ia dengan gembira segera pergi menemui Rasulullah SAW. Sungguh suatu pertukaran yang sangat tidak seimbang, tetapi sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Hanya saja yang satu hanya memperoleh keuntungan duniawiyah, tetapi satunya lagi sudah pasti memperoleh keuntungan akhirat. Sampai di hadapan Rasulullah SAW, lelaki dermawan itu berkata, "Wahai Rasulullah, pohon kurma tersebut telah menjadi milik saya, dan sekarang saya serahkan kepada engkau." Rasulullah SAW sangat gembira dengan pemberiannya itu dan beliau mendoakan dengan kebaikan. Setelah itu bersama beberapa sahabat beliau mendatangi lelaki fakir itu di rumahnya dan bersabda, "Ambillah pohon kurma ini untukmu dan keluargamu." Sekian cerita kedua ini yang bisa kita ambil hikmah betapa seorang dermawan rela menukarkan sebagian besar hartanya untuk menukar dengan sekecil harga yang seharusnya bisa dibeli murah, tapi namun tawaran akhirat lebih menggiurkan baginya. Ini adalah nasihat bagi kita untuk bersama-sama menginfakkan harta kita demi akhirat kita. Semoga memberi hikmah kepada kita dan membuat kehidupan kita lebih baik kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.